Indonesia gitu. Asalnya dari Bengkulu, lagi cari kerja, semangat cari kerja, semoga cepat dikasih Allah rezeki ya. Dari Medan, oke, mana lagi nih? Dari Jakarta, dari Riau, dari Jogja, sama dong. Aku juga dari Jogja karena base camp-nya expert itu di Jogja. Waduh, base camp, kayak anak Mapala ya base camp. Kita kantornya di Jogja maksudnya. Dari Aceh, aku suka teh tariknya. Dari Lampung, keripik pisangnya enak sih. Dari Sleman, dari Tangsel, dari Jakarta, enak juga kerak telur. Kayaknya kalau sama aku nanti bahasanya malah jadi makanan ya guys ya. Dari Bintaro, ada dari Pekanbaru, dari Karawang hadir, dari Pontianak, dari mana lagi nih? Teman-teman profesinya sebagai apa nih? Kalau boleh tahu, apakah sudah ada yang menjadi Golang developer? Atau bahkan ada yang oke, pelajar keren, SMA, SMP, SD nggak mungkin SD sih. Kalau misalnya aku kerja di expert sambil kerja nyambi kuliah juga. Sekarang lagi kuliah di komunikasi Gajah Mada, sedang ngambil S2. Semoga teman-teman yang masih kuliah dan sekolah tetap semangat buat belajar hal-hal baru juga ya. Dari Sukabumi, mahasiswa sama kita, mahasiswa. Ada lain? Yang lain dari mana nih? Staff purchasing, gaji tuh udah banyak tuh. Freelance apa? Freelance, kalau freelance-nya megang project-project Europe, pasti gajinya juga dolar ya. Dari Bogor, hujan nggak Kak? Jogja hujan nih dari pagi. Petirnya gede banget. Dari mana lagi guys? Oh kayaknya sudah aja ya. Karena sudah jam segini, nanti takut Mas Sultannya udah nggak sabar buat nemenin kita belajar pada malam hari ini. Jadi, kita coba mulai aja ya, guys. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah masuk? Sudah. Wait, kita perbesar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Semoga yang jawab salam saya masuk surga ya, teman-teman. Ngancem nih kalau nggak jawab nggak masuk surga gitu Kak gitu. Mau disclaimer dulu, aku mau ngasih tahu teman-teman kalau misalnya aku itu dari komunikasi dan aku aktif sekali. Jadi kalau misalnya aku bawel selama berlangsungnya acara, mohon maaf karena itu adalah tugasku. Kalau misalnya aku juga introvert kayak teman-teman semua yang di IT program, kita nggak jadi webinar guys malam hari ini, nggak ada yang mau bawain acaranya guys gitu. Jadi mau disclaimer dulu hal itu. Terus yang kedua, nanti presensi akan kita kasih di akhir ya. Presensi akan kita kasih di akhir acara saat sesi Q&A. Jadi teman-teman silakan untuk perhatikan materinya dulu aja, nggak usah takut telat buat isi presensi karena nanti akan kita bagikan di akhir ya. Lalu yang ketiga, nah link yang dikasih sama tim expert itu hanya dua. Yang pertama link Menti, yang kedua link presensi. Jadi ketika ada orang lain yang memberikan link di luar dari dua hal tersebut, mohon untuk tidak diklik. Karena kita sama-sama paham teknologi dan kita mau belajar Golang bahkan hari ini, maka semoga teman-teman bisa bijak dalam bertindak gitu. Untuk mengurangi dampak scam dan phishing, maka jangan asal klik link ya teman-teman. Jadi linknya hanya link presensi dan link Menti. Gitu. Jadi hari ini selamat datang di webinar Golang membahas hal-hal dasar yang harus kamu tahu sebelum belajar Golang. Oke, ada benefit apa aja nih hari ini? Kita ada kasih free sertifikat, lalu ada voucher bootcamp Golang 100.000. Jadi udah udah webinarnya free, kita juga kasih voucher bootcamp buat belajar Golang lebih mahir lagi 100.000. Jadi nanti harganya bisa turun 100.000. Membahas apa nih hari ini kita? Yang pertama, mau ngebahas tentang pengenalan Golang untuk pemula atau tools-toolsnya. Yang kedua, ada pengenalan skill yang dibutuhkan perusahaan yang menggunakan Golang.
Yang ketiga, apa aja sih hal-hal yang dikerjakan sama Golang developer. Gitu. Ini malam Jumat. Terima kasih banget udah menyempatkan diri untuk gabung ya teman-teman. Keren, 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 keren. Nah, untuk tahu apa sih motivasi terbesar teman-teman ikut webinar pada malam hari ini, silakan isikan motivasinya di Menti di www.menti.com, masukkan kode 1607978 atau klik link yang ada di kolom chat. Jadi link ini aman insya Allah. Yang ada www.menti-nya itu aman insya Allah gitu. Nanti link presensi beda lagi ya guys. Yuk kita ke Menti dulu. Silakan diisikan motivasi terbesar ikut webinar malam hari ini biar kita sama-sama tahu kenapa sih ikut webinar Golang dari expert di malam hari ini. Udah ada yang isi belum ya? Mari kita cek. Maaf ya guys, ini laptopnya harus di lem biru nih. Lempar beli baru. Adakah yang mau menginvestorkan, yang mau mengasih investasi kepada saya untuk membeli laptop baru? Oh, memang belum ada sepertinya. Yuk, diisi dulu mentinya. Di www.menti.com, terus isikan kodenya di 1607978 atau klik link di bawah itu. Oh, sepertinya sudah ada. Tapi aku refresh lagi. Oke, guys. Mohon ditunggu ya. Aku aja sampai menghela nafas menghadapi laptopku sendiri, apalagi kalian yang melihat. Sabar, sabar, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Lama banget nih, guys. Maafin ya, guys ya. Loading, loading, sabar. Tuh kan, benar, minta dilempar beli baru nih. Jangan refresh lagi, nanti malah nggak jadi. Atau ada kakak operator yang mau tolong bagiin Menti? Linknya nggak keluar-keluar. Laptop saya sudah, wah. Oh, ini udah nih. Udah banyak. Kelamaan nunggu laptop muter-muter ya guys ya. Mau belajar langsung bareng Mas Sultan dan kenal sama expert. Ayo kita kenalan. Mas Sultan udah ada fansnya nih. Pengen dapat pengalaman baru, belajar bahasa pemrograman yang baru yaitu Golang. Oke. Golang masuk ke 5 besar bahasa pemrograman terpopuler ya guys. Walaupun dia masuk ke golongan anak baru, tapi popularitasnya nggak main-main. Mungkin karena di develop sama Google langsung juga kali ya. Jadinya langsung keren gitu track recordnya. Mau upgrade skill, mengetahui bahasa Golang dan bisa membuat apps menggunakan Golang. Semoga nanti websitenya jadi ya teman-teman. Pengen dapat ilmu dari Kak Sultan, waduh udah ada fansnya lagi. Menambah wawasan banyak relasi, mengetahui tentang bahasa Golang dan kegunaannya untuk apa saja, serta salary-nya berapa kalau jadi expert Golang. Oke. Dampak resesi sepertinya sudah terasa ya guys. Mengetahui hal baru, kekurangan saya dalam dunia pekerjaan mencoba ke arah pengetahuan baru agar dapat lebih dipertimbangkan dalam perusahaan lain dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Amin, semoga dapat yang lebih baik ya guys. Agar bisa lebih banyak memahami bahasa pemrograman baru yang lebih diperlukan oleh industri saat ini. Berharap dapat free bootcamp Golang. Aduh, free bootcamp guys, resesi guys. Mencoba hijrah dari PHP ke Golang. Bismillah, bismillah. Menambah skill baru, ingin menambah pengetahuan dan skill di bidang IT. Sebagai seorang front-end developer freelance, saya ingin mengasah juga skill di bagian back-end karena ingin mendapatkan kesempatan lebih besar di dunia kerja. Dan yang pasti saya suka belajar teknologi. Semangatnya gemes banget aku. Tapi nanti bisa jadi full stack ya guys. Kalau misalnya full stack berarti kamu bersedia untuk palu gada alias apa lu mau gua ada alias dikerjain semua. Untuk menambah wawasan peserta pengetahuan,
pengalaman, kenalan sama Goleng. Sepertinya ini ada lagi nih, banyak di bawah nih. Tapi kalau misal di refresh, P banget ya tuh. Siapa yang suka keliru F jadi P? Kalau misalnya di refresh lagi, nanti bakal lama lagi. Nah, jadi kita langsung ke slideshow lagi. Oke, jadi ada agenda apa aja kita malam hari ini? Ada opening dan welcoming, kita sedang lakukan sekarang. Lalu ada expert program overview, sama ada presentation session dari Mas Sultan. Ada Q&A dan foto bersama nanti. Jadi buat mendokumentasikan sesi kita pada hari ini, mari kita foto bareng-bareng ya. Jadi jangan keluar dulu. Nanti setelah presentasi tuh kebanyakan teman-teman langsung caw gitu. Udah ngantuk gitu, pengen buru-buru bobo. Jangan dulu ya, kita Q&A dulu. Foto bareng dulu sama Mas Sultan. Lalu ada Expert Overview. Jadi Expert ID adalah sebuah platform dari Widya EduTech. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak, punya ponakan, sekalian promo ya, punya ponakan yang mau UTBK di 2023, boleh didaftarin di Bimbel Private Widya Edu. Nah, kita itu berfokus pada pelatihan dan mentoring. Untuk expert sendiri ya, berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan maupun korporasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sendiri bootcampnya, boleh. Kalau mau daftar bareng teman rombongan gerudukan gitu, boleh. Nanti ada harga khusus yang bisa kita kasih ke teman-teman kalau gerudukan ya, kalau bareng-bareng gitu. Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang, seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi, buat teman-teman yang butuh informasi buat belajar hal-hal tersebut, silahkan chat ke admin grup masing-masing. Lalu, ada yang udah follow Expert belum? Atau jangan-jangan pada belum follow nih. Coba raise hand dong yang udah follow Expert. Pengen lihat nih pengakuannya nih. Ayo. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih informasi, oke, Mbak Kania udah follow ya, Mbak Larasati juga udah, terima kasih. Ada lagi nggak yang udah follow nih? Yuk raise hand biar tahu siapa yang udah follow. Oh, Kak Yudi udah, terima kasih. Jadi kita bakal berbagi semua informasi mengenai webinar, mengenai bootcamp lewat Instagramnya expert.id. Kalau misalnya teman-teman belum follow, yuk di follow dulu biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Gitu. Jadi ada apa lagi nih? Oh iya, kita juga bakal ada promo. Makanya di follow biar tahu promonya dan dapat kesempatan menang promo. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen berbagi keseruan webinar di malam hari ini, pengen flexing ke teman-teman dekatnya, kalau misalnya aku rajin loh, aku belajar malam ini, belajar goleng bareng Mas Sultan di Expert, kalian bisa share keseruan-keseruan itu lewat sosial media, khususnya di Instagram Stories. Jadi jangan lupa untuk tag ke expert.id. Nanti akan kita repost ya story-nya teman-teman, apalagi kalau ceritanya seru. Bakal kita repost biar makin rame nih webinarnya. Terus hari ini kita bakal belajar mengenai hal-hal dasar yang harus kamu tahu sebelum belajar goleng bareng sama Mas Muhammad Sultan Hasanuddin. Beliau adalah senior infrastruktur engineer di PT Kasir, PT Solusi Teknologi Niaga. Jadi sebutnya kasir ya teman-teman, nggak usah pakai kol-kolah, nggak usah repot-repot pakai kol-kolah. Nanti jadinya ke kasir, nggak pakai kol-kolah. Jadi setelah ini ada apa lagi? Oh, oke. Jadi ada teknis Q&A session. Teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti juga di akhir sesi kayaknya boleh buat open mic juga. Tapi kalau waktunya mencukupi ya, karena nanti ada tutorial juga kayaknya. Nah, cara tanyanya adalah ketik namanya teman-teman, underscore pertanyaannya apa. Jadi nanti kita akan tumpuk dulu di kolom chat. Setelah itu di akhir sesi baru akan kita balas satu-satu. Tapi kayaknya nggak semua pertanyaan bisa dijawab ya teman-teman.
Aku mau minta maaf dulu kalau misalnya teman-teman bikin pertanyaan susah-susah tapi ternyata nggak dijawab karena keterbatasan waktu, maka kita batasi pertanyaannya. Oke? Oke, setelah ini ada apa lagi? Oh, sepertinya sudah. Oke, selesai. Aku akan stop share dulu. Setelah itu, halo Mas Sultan. Halo Mbak Ovi. Apakah sudah jadi bikin kopi? Belum. Nanti saja. Oke, siap. Karena hari ini kita santai aja, teman-teman boleh bikin kopi, silahkan biar nggak ngantuk. Terus bisa juga nyemil-nyemil makanan-makanan yang udah ada di depan. Tapi jangan makan nasi padang karena nanti saya pengen makan juga. Kepengen kalau misalnya makan nasi padang, guys. Jangan ya. Udah malam soalnya. Oke, karena teman-teman udah nggak sabar buat belajar goleng, kayaknya langsung diambil alih aja nih, Mas Sultan. Oke, siap. Ya, Terima semangat. kasih. Terima kasih Sama-sama. Mbak Ovi. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Bisa. Aman. Bentar. Bentar. Kita tunggu nanti. Tapi Oke. saya mau. Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman semuanya di seluruh penjuru tanah air. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dasar sebelum belajar golang. Tapi sebenarnya materinya juga nggak terlalu dasar juga sih. Oke, langsung saja saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Sultan Hasanuddin. Saya sekarang bekerja di Kasir sebagai Senior Infrastructure Engineer. Dulunya saya pernah jadi backend developer di Kasir juga, pegang golang juga. Terus kalau ada masukan atau ada komen, bisa langsung hubungi saya di Instagram atau di LinkedIn. Malam ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang golang. Golang itu apa? Sejarahnya gimana? Terus kemudian mengapa sih kita harus belajar golang? Terus apa yang harus diasah? Keterampilan apa yang harus diasah sebagai developer golang? Terus kemudian kita akan mencoba install. Lalu ada tools pendukung yang biasanya dipakai. Terus kemudian apa sih aktivitas golang developer? Oke, jadi sejarah golang itu pertama kali dibuat oleh developer Google, ada 3 orang, kalau nggak salah ya, itu menggunakan bahasa C di tahun 2007. Kemudian Golang dirilis open source tahun 2009 dan versi 1 dirilis tahun 2012. Jadi masih muda sekali. Kalau dihitung baru berapa ya? 15 tahun. Itu yang dari awal. Tapi kalau versi rilisnya berarti masih 10 tahun. Nah, Golang ini digunakan untuk membuat Docker. Kalau pernah tahu Docker itu buat kontainer, kemudian Kubernetes itu buat memanage kontainer, kemudian konsul itu punya HashiCorp itu buat service mesh atau bisa juga buat configuration. Nah, Golang ini sifatnya statically type. Nanti saya jelaskan apa itu statically type dan structural typing. Nah, statically type itu kayak gimana sih? Nah, ini bedanya statically sama dynamically type. Jadi kalau statically type itu ketika kita sudah initialize variabel, misalkan A itu di assign sebagai string, terus kita ganti sebagai integer, itu nggak bisa. Itu akan error karena sudah di-initialize sebagai string. Terus kalau dynamically seperti PHP, Python itu atau JavaScript ya,
Ketika kita awalnya isi variabel dengan string, terus kemudian kita isi lagi dengan integer, dia akan jalan-jalan aja, jadi nggak masalah. Terus ini bedanya statically sama dynamically. Terus kemudian nominal dan struktural. Nominal itu dia itu strict ya. Jadi ketika dia ada kelas yang beda namanya, terus tapi metodenya sama, kalau diinisialisasi itu nggak akan bisa karena metodenya itu karena namanya nggak sama. Tapi kalau di Golang, walaupun nama kelasnya beda, yang penting metodenya itu sama, itu bisa bekerja. Tapi ketika dia diganti metodenya, misalkan yang metode foo ini digantiin parameternya itu string, yang baru parameternya number, jadi dia error. Ini nanti akan memudahkan kita untuk memasang interface di Golang. Jadi lebih fleksibel. Terus mengapa sih kita harus belajar Golang? Yang pertama kodenya itu simpel, mirip bahasa C, mirip bahasa PHP juga. Kalau pernah pegang ya. Terus kemudian mudah dipelajari dan di-maintain. Banyak sekali komunitas-komunitasnya di internet. Terus tidak strict OOP, jadi lebih fleksibel ya. Nggak harus extend, nggak harus implement, tapi yang seperti saya bilang tadi, yang struktural tadi, yang penting isinya sama, dia bisa diinterfacekan. Kemudian mendukung konkurensi. Konkurensi itu dia bisa menghandle user banyak sekaligus dan mudah diimplementasi. Kemudian dia juga mempunyai garbage collector. Garbage collector itu untuk memanage memori ya. Jadi ketika kita bikin suatu variabel, kita akan apa itu namanya, meminta bagian memori, terus kemudian ketika kita close dia akan otomatis dihilangkan, di clean gitu maksudnya. Terus kemudian support multicore. Jadi dulu kan kayak Java yang dulu ya, Java itu tidak support, dia itu bisanya cuma satu core, nggak bisa thread-nya itu cuma satu. Nah ini Golang bisa. Terus proses kompilasinya cepat. Nanti dicoba juga ya. Terus kemudian ukuran aplikasi relatif kecil. Jadi kadang kalau udah di Dockerize itu kadang cuma 10 mega atau 15 mega gitu, nggak sampai giga. Terus sangat cocok untuk microservice karena ukurannya yang kecil dan scalingnya cepat. Terus keterampilan yang harus diasah ini nggak harus semuanya ya, maksudnya bertahap. Jadi ada beberapa yang pertama itu pengetahuan programming yang terutama Golang. Ini mungkin bisa nanti ikut bootcamp di Hotspot. Terus kemudian Git itu version control buat nyimpan code kita. Terus kemudian environment variable ini buat setting Gopat sama Goroot. Terus kemudian mengerti bagaimana website itu bekerja. Terus yang selanjutnya adalah bisa debugging. Terus kalau bisa test driven development. Jadi menjaga aplikasi kita itu aman dari bug dengan automatic test. Terus juga kita harus mengerti tentang containerized application. Terus design pattern itu penting ya. Kemudian distributed system. Dan yang terakhir mungkin hexagonal architecture. Mungkin masih banyak lagi, cuman saya ini yang paling penting menurut saya. Nah,
tadi kan ada programming, Git, environment variable, ini mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu ya. Nah, bagaimana website bekerja itu, simpelnya itu seperti ini. Jadi ketika ada browser yang request ke server, dia akan mengirim request ke DNS dulu. Dia meminta IP-nya itu berapa sih? Lalu IP-nya dibalikin, terus browser minta lagi ke server beserta dengan IP yang dibalikin tadi. Nah, setelah itu web hosting server ini memproses request dari web browser. Nah, ini bisa beberapa cara, bisa pakai HTTP, bisa pakai apa itu namanya gRPC atau HTTP/2, tergantung protokol yang kita pakai. Nah, untuk apa itu namanya bacaan lanjutan mungkin bisa dibaca di sini. Kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah debugging. Nah, debugging itu apa sih? Debugging itu adalah proses mencari dan menghapus suatu bug dalam sebuah program. Di Golang sendiri udah disediakan apa itu namanya library untuk debug, yaitu pakai Delph. Sebelumnya itu pakai GDB. Ini agak susah karena dia nggak bisa sampai dalam ya. Nah, kalau pakai Delph ini bisa. Terus kemudian TDD. Nah, TDD ini penting sekali ya. Karena kalau tidak ada tes, kemungkinan besar kita nggak akan tahu bagaimana aplikasi kita itu aman dari bugs. Jadi biasanya tes itu ada tiga step, itu biasanya disebut red, green, refactor. Nah, ini adalah red itu fail, jadi fail dulu. Kemudian green itu pass. Jadi ketika awalnya fail, kita edit codingnya pass, terus ada yang perlu refactor enggak, terus menerus seperti itu sampai menemukan codingan yang tepat. Nah, seharusnya TDD itu diimplementasi ketika codebase masih dikit. Karena kalau udah terlalu besar, itu biasanya jadi males. Jadi malesnya itu single sana, single sini. Jadi sebisa mungkin diimplementasi ketika masih sedikit. Nah, kebanyakan dari teman-teman, mungkin saya juga, itu seringkali di skip. Karena ya dikejar waktu, dikejar fitur juga, jadi mengorbankan TDD ini. Padahal ini sangat penting. Terus kemudian skill selanjutnya adalah containerize. Nah, containerize ini maksudnya kita nggak perlu deploy dalam satu server ya. Jadi kita bisa deploy jadi sebuah image. Nah, image-nya itu bisa langsung dipasang di VM. Nah, VM-nya itu mungkin bisa di dalamnya diinstal Docker atau Containerd, atau bisa juga pakai Kubernetes. Nah, itu lebih simpel, lebih aman karena environment-nya nggak akan berubah dari lokal atau di server. Kemudian lebih murah juga karena satu VM bisa dipakai rame-rame, bisa dipakai beberapa aplikasi. Terus kemudian yang selanjutnya ada beberapa desain pattern. Biasanya yang dipakai itu di Golang ada abstract factory, builder, adapter, dekorator, kadang ada facade. Facade itu saya pertama kali tahu itu dari Laravel ya, ada facade. Kemudian proxy, chain of responsibility, ini biasanya buat HTTP request, terus iterator, observer, strategi, template method. Ini mungkin nanti bisa nanti sih. Kalau dasarnya udah oke, baru desain pattern-nya. Kemudian
distributed system. Nah, ini penting sekali. Karena kebanyakan golang application di perusahaan itu dibuat untuk microservice. Jadi microservice itu bagian dari distributed system, yaitu memecah sistem menjadi beberapa sistem kecil atau node-nya, terpisah namun saling terhubung. Misalnya kayak gini, misalkan kita punya apa itu namanya? Dulunya itu monolit ya. Monolit itu satu kesatuan. Jadi misalkan kita punya service buat user, service buat payment, service buat shopping cart, itu jadi satu code base. Nah, kalau microservice itu kita pecah beberapa bagian. Jadi ada account service, inventory service, shopping cart, payment, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi antar service ini juga terhubung. Jadi bukan kalau ini kan dari web browser atau mobile app ke API gateway, kemudian ke service-service yang kecil. Nah, bisa jadi inventory service juga butuh account service. Jadi dia akan memanggil account service, atau payment juga butuh account service dan lain sebagainya. Nah, itu kadangkala bikin banyak yang tidak tahu. Maksudnya prosesnya itu seperti apa sih? Setiap endpoint yang dipanggil itu bagaimana sih prosesnya? Nah, kita ketika mengimplementasi distributed system, kita harus juga mengimplementasi observability. Observability itu ada 3, yaitu log, trace, sama metric. Nah, itu nanti saya jelaskan juga di akhir. Selain itu, account service ini mungkin, service ini kecil ini mungkin juga tidak langsung ke database, tapi melalui message broker atau melalui case atau Redis ya biasanya. Jadi di dalam sini itu sangat banyak sekali yang dilakukan. Kenapa sih kok harus dibikinkan distributed? Kenapa nggak monolit aja? Karena kalau kita pakai monolit, ketika scale, itu scale semua. Jadi cost-nya lebih gede. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika error satu, error semua. Nah, biar nggak seperti itu, kita pecah-pecah. Jadi kalau misalkan inventory service itu cuma kecil usernya, jadi dia cuma scale sedikit. Kalau misalkan account service, dia butuh banyak sekali user, dia bisa scale banyak. Nah, kayak gitu sih. Oke, lanjut. Yang terakhir itu hexagonal architecture. Ini sangat advance ya. Jadi ini buat pengetahuan aja. Jadi hexagonal architecture ini memisah beberapa input output. Jadi misalkan input itu seperti HTTP, gRPC, REST. Nah, outputnya itu mungkin ke DB atau ke message broker. Nah, itu dibuatkan seperti port adapter. Jadi misalkan kita suatu saat pengen ganti protokol yang awalnya itu REST, kita ganti gRPC, kita nggak perlu mengubah semua sistem, kita cukup menambahkan adapternya aja, adapter di sini. Nah, ini adapternya. Sama juga ketika DB, nah DB-nya misalkan mau ganti dari Postgre ke MySQL gitu. Ini nggak perlu merubah semuanya, kita cukup ganti adapternya. Sehingga aplikasi kita itu nggak bergantung sepenuhnya dengan aplikasi luar. Kita bisa ganti kapanpun dengan mudah. Terus selanjutnya saya bahas instalasi ya. Setelah bahas yang agak rumit, kita balik lagi ke dasarnya.
yang perlu diperhatikan itu kita harus menentukan versi yang akan dipakai. Usahakan yang masih disupport. Mungkin bisa dibuka di sini ya. Bisa nggak ya? Kelihatan nggak ya? Masih di PPT ya, Mas. Oh, bentar ya. Nah, nih. Seperti yang bisa dilihat, yang sekarang disupport itu 1.18 sama 1.19. Cuman beberapa aplikasi mungkin masih butuh yang versi lama. Mungkin beberapa developer belum sempat untuk mengupgrade, ya. Nggak apa-apa. Yang penting aplikasinya jalan, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau bikin service baru atau aplikasi baru, pakai yang masih disupport. Terus, nah bagaimana caranya biar kita bisa install berbagai macam versi? Kita harus install pakai version manager. Kalau di Windows kita bisa pakai JVM. Kalau di Unix kita bisa pakai ASDF. Nah, instalasi di Windows ini cukup gampang ya. Kita bisa buka JVM ini, terus kita copy ini ke PowerShell ya, bukan command prompt. Nanti mungkin bisa saya demokan. Terus, install Golang sesuai dengan versi yang dibutuhkan itu seperti, oh ini sorry. Nah ini JVM format PowerShell versinya berapa. Terus tambahi invoke expression. Lalu untuk Unix kita pakai ASDF. Nah, ASDF ini bisa dipakai untuk beberapa shell ya. Ada yang pakai Bash mungkin atau Fish. Kalau saya sendiri biasanya pakai ZSH. Nanti bisa di copy aja dari sini, nanti saya akan demokan. Nah, kalau ASDF cukup gampang ya, kita cukup tambahkan plugin buat Golang, terus kemudian kita install Golang sesuai versinya, terus kita tambahkan environment variable biar Golangnya itu nggak berubah-berubah ketika kita pakai. Nah, biasanya tools pendukung yang dipakai itu ada beberapa. Yang pertama buat IDE ya. IDE itu pakai Visual Studio Code dengan Go Extension. Go Extension ini cukup lengkap, jadi bisa langsung dipakai. Terus kemudian JetBrains Golang. Nah, kalau JetBrains Golang ini nggak perlu install plugin apa-apa, dia langsung bisa banyak banget fiturnya. Terus kemudian kalau kita mau bermain-main dengan Golang, kita bisa pakai ini GoPlay Tools. Ini yang baru. Ini lebih bagus dari yang ini, GoDev.play. Tapi semuanya sama sih. Terus kemudian untuk API kita bisa pakai Swagger. Ini buat apa namanya, API buat nyoba-nyoba ya. Bisa dipasang juga dokumentasi buat API di Golang. Terus kemudian buat nyoba endpoint-nya kita pakai Insomnia atau Postman juga bisa. Nah, kalau kita pakai gRPC, kita pakai Bloom RPC. Terus kemudian untuk observability, nah ini seperti yang saya bilang tadi, untuk tracing itu pakai OpenTelemetry atau ini yang standar. Jadi ada beberapa implementasi pakai Jaeger bisa, pakai Zipkin bisa, atau pakai OpenCensus. Tapi yang paling standar ya OpenTelemetry. Kemudian log kita bisa pakai Zap. Zap itu punyanya Uber ya. Terus kemudian kita juga pakai Locus. Kemudian metrik kita bisa pakai Go Exporter ini untuk menampilkan beberapa metrik yang tentang itu memori garbage collection tadi. Jadi walaupun Golang itu punya garbage collection, tapi
jangan lupa untuk manage memori dari codingnya juga. Kadang ada developer yang lupa untuk menutup connection. Nah, itu bisa mengakibatkan memory leak. Nanti mungkin saya akan share beberapa screen untuk memory leak. Terus kemudian untuk profiling. Nah, profiling ini fungsinya untuk mengetahui part-part mana sih yang lama atau yang butuh resource besar gitu ya. Nah, itu pakai bprof. Nah, kalau aktivitas Golang developer sendiri sebenarnya simpel ya. Yang pertama itu ya intinya bekerja sama dengan lead engineer atau technical architect kalau ada ya, untuk membuat sistem sesuai dengan permintaan user. Nah, di mana user ini mungkin dari CEO langsung atau dari product manager, itu kalau di perusahaan. Nah, kemudian dari permintaan user tadi kita buatin microservice sesuai dengan domain-domain yang telah ditentukan. Terus memasang beberapa tools untuk observability. Nah, ini yang paling penting. Jangan lupa untuk benchmarking. Benchmarking itu kita mencoba beberapa library baru atau lain yang mungkin bisa menambah performance. Terus jangan lupa juga belajar hal yang baru. Nah, ini beberapa referensi. Yang pertama itu Awesome Go. Ini ada beberapa list yang mungkin bisa dipakai buat library yang untuk aplikasi yang kita buat. Ada banyak sekali, bisa dilihat sendiri. Terus kalau misalkan bingung dengan layout struktur layout foldernya, mungkin bisa nyontek di sini. Nah, ini apa aja sih yang mungkin bisa dicontek ya, misalkan API atau aset, atau mungkin ya bisa dicontek lah. Terus kemudian kalau GoGit ini beberapa contoh atau beberapa library yang tinggal pakai. Jadi kita bisa tinggal pakai atau kita bisa copy terus kita buat common function sendiri, kita bikin sendiri, kita kumpulin sendiri, itu bisa. Terus ini adalah contoh desain pattern, ada beberapa, bisa lagi di contoh. Lalu kalau ingin belajar testing dengan Golang, ini juga ada. Nah, yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu red, terus green, red factor. Mungkin ada demo. Oh ya, ini. Ini contoh memory leak ya. Jadi awalnya itu cuma segini. Cuma 286. Nah, ini cuma berapa hari ya, ini dari 4 November sampai 11 November, jadi semingguan lah. Itu bisa sampai 600 mega, itu nggak turun-turun. Jadi ini harus dicari tahu mengapa sampai kejadian seperti ini. Terus kemudian ini untuk distributed tracing, jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari order service, manggil user service, terus balik lagi ke order service, terus manggil stock service. Nah, ini kalau pakai tracing kita bisa tahu berapa lama sih di setiap span ya, ini namanya, kalau per baris ini namanya span. Itu berapa lama sih? Nah, mungkin bisa dicari tahu span mana yang paling lama, terus di-optimize gitu. Nah, kemudian mungkin ada demo instalasi sama Docker REST. Kebetulan saya pakai
Ubuntu ya. Nah, Ubuntu ini kalau instalasinya ini kan belum ada ASDF. Nah, coba ASDF-nya tadi di-copy dulu. Terus, karena saya pakai ZSH, langsung saja di-copy ini. Oke, ZSH. Oh, filmnya nggak ada. Terus langsung aja pas ada error. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan tadi seperti yang di sini ya. HDF plugin add, HDF plugin add ulang. Terus kita HDF list all. Kalau kita pengen tahu semuanya, semua versi yang ada, list all ulang. Nah, ini versi yang terakhir. HDF install pluginnya tadi Golang, terus versi 1.9.3. Gak lama ya. Nah, udah. Coba kita belum bisa. Oh, sudah bisa. Cuman harusnya ASDF Golang global Golang 1.19.3. Nah, baru bisa version. Nah, ini kita install. Kalau kita pengen versi yang lain, tinggal install seperti ini, HDF Golang install versi yang lain. Coba ini kita bikin project ya. Yang pertama kita pakai Go dulu. Go init, misalkan kita mau simpan di GitHub ya. GitHub.com expert demo. Ini otomatis dia bikin file Go. Terus kita buka pakai Visual Studio Code. Nah, kita bikin file namanya main.go. Kita bikin simple aja ya. Package. Yang pertama, package-nya harus diinisialisasi dulu, terus bikin fungsi main untuk running-nya. Gampang-gampangannya aja gitu. Hello world. Nah, ini dia otomatis karena saya udah install ekstensi Go ya. Sini. Nah, ini udah diinstal. Jangan lupa kalau setelah install ekstensi Go, install juga Ctrl Shift P, terus
install. Nggak kelihatan ya? Nah, go install update tool. Ini dicentang semua biar. Nah, ini tadi yang untuk debugger itu Godel. Ini buat language server dan lain sebagainya. Ini tinggal oke aja. Nanti dia install sendiri. Sambil nunggu ya, kita bikin file juga namanya Dockerfile buat bikin kontainernya. Kebetulan tadi saya udah ada, jadi tinggal di copy. Nah, jadi Dockerfile-nya ini ada dua part. Yang pertama itu buat build ini. Terus kemudian yang kedua buat image-nya. Jadi kalau udah di build, dia kan cuman bikin file namanya main. Jadi nggak perlu semua code-nya di copy, cuma main-nya aja yang hasil build-nya. Kita coba di sini ya. Misalkan docker build. Sebentar. Kita coba running ini dulu ya. Run main build. Biasanya pasti failover. Nah, kalau di build, docker build TP itu nama image-nya, misalkan Shakut export demo, versinya mungkin satunya. Kalau belum di save. Sorry. Nah, udah jadi. Naming docker dscode demo. Ini kalau di pull kita bisa langsung pull di docker. Kita lihat size-nya berapa ya. Docker image grab expert. Nah, ini dia cuman berapa? 7 mega. Kecil sekali ya. Nah, kalau di run, misalnya docker run dscode expert demo. Nah, berhasil. Jadi gampang sih ya. Contoh sederhananya seperti ini. Oke, mungkin dari saya itu saya kembalikan dulu ke Mbak Ovi. Terima kasih banyak. Oke, Mas Sultan, terima kasih kembali. Gimana teman-teman, udah ada tutorial instalasinya ternyata. Apa kita langsung lanjut bootcamp aja? Jangan ya, jangan. Expert jualan apa kalau misalnya nggak ada bootcamp ya? Oke, aku pengen share screen lagi nih Mas Sultan. Boleh gantian Kak? Oke, siap. Oke, teman-teman, ada yang pernah ikut webinar Golang sebelumnya nggak? Dari expert. Kalau yang pernah ikut pasti udah paham nih alurnya apa aja. Jadi buat yang udah pernah ikut dan sekarang ikut lagi, mohon bersabar. Ya, dengerin saya jualan dulu. Jadi setelah ini kita bakal bahas sedikit tentang bootcamp-nya. Oh ada. Kelihatan nggak sih kalau aku buka chat? Oke, kita akan
membahas terkait hal-hal yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi kita hari ini udah belajar hal-hal dasar yang yaitu tentang golang. Terima kasih ya Mas Sultan sudah ngajarin dari awal sampai instalasi. Lalu selanjutnya yang belum, buat teman-teman yang belum tahu, Expert.id itu punya bootcamp, intensive bootcamp backend development with Go. Dia ada 8 sesi intensif, ada di dalam 1 bulan. Jadi 8 sesi itu 1 minggunya 2 kali pertemuan. Mulainya kapan? Mulai tanggal 5 Desember 2022, setiap hari Senin dan Rabu, dan itu dilaksanakan jam 7.30 sampai jam 21.30 malam. 7.30 kok pasangannya 21.30 ya. 7.30 dan jam 9.30 gitu. Jadi karena malam-malam jadi nggak akan ngeganggu. Oke, connectionnya low. Tunggu sebentar. Oke, siap. Udah baik lagi ya koneksinya. Oh, sorry ya, rada-rada riweh nih moderator satu nih. Jadi kita nanti bakal ketemu setiap Senin dan Rabu jam 7.30 sampai jam 9 online. Jadi teman-teman bisa ikut dari seluruh Indonesia pun bisa gitu. Nggak harus yang dari Jogja aja yang ikut, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke. Lalu bootcampnya ini harganya berapa? Dari 998.000 kita turunin jadi 399.000 karena resesi. Lalu nanti akan ada diskon 100.000 juga buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Jadi dengan harga 400.000 kurang 1.000 dipanjang-panjang ini 400.000 kurang 1.000 teman-teman bakal dapat fasilitas berikut. Yeay, banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama ada sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar kerja as Golang developer, boleh banget dipakai sertifikatnya karena di sana ada list materi yang teman-teman pelajarin, terus ada jam belajarnya. Jadi si HR-nya bisa tahu, oh teman-teman menguasai ini gitu. Lalu ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Karena kita nggak tahu ya ada agenda apa yang akan terjadi secara mendadak di kemudian hari, makanya kita sediakan juga materi dan recording. Jadi biar teman-teman bisa rewatch dan reread materi-materi yang akan disampaikan oleh mentor. Ada grup mentoring dan networkingnya juga, jadi nggak selesai sampai sana aja, bisa dibantu sama mentornya setiap hari, bahkan ketika ngerjain tugas terus teman-teman nggak paham, langsung PC mentornya atau langsung chat di grup, Mas mentor aku nggak bisa nih bagian ini, gimana caranya, boleh tolong dibantu nggak? Atau Mas mentor ini code-nya kok salah ya, aku harus gimana ya? Itu nggak perlu panik karena ada mentor yang selalu standby siap siaga untuk temenin belajarnya teman-teman. Lalu ada professional branding, tentu saja karena ada sertifikat tadi, terus ada juga project yang bakal teman-teman kerjain. Nah, projectnya apa? Nanti teman-teman bakal bikin aplikasi real portofolio, nanti bakal dirilis di Play Store. Jadi 400.000 ini, 399.000 ini, teman-teman nggak perlu bayar Play Store lagi karena sudah dari Expert.id. Nah, kurang apa lagi coba? Kita tuh kasih semuanya buat kamu. Nah, tahu nggak sih, 399.000 itu teman-teman bayar untuk 3 mentor. 3 mentor keren-keren ini hanya membutuhkan sedikit budget. Kenapa bisa? Itu urusan kami di belakang. Kok bisa murah itu? Itu kami yang usahakan ya, karena kami sudah mengusahakan untuk menekan harga sebawah-bawahnya. Please jangan minta diskon lagi ya, udah di diskon 100.000 lagi, bahkan sampai 299.000 loh. Nah, beliau ini, mentor-mentornya ada 3 kan. Beliau ini adalah Mas Iksan Arif Rahman. Beliau adalah software engineer di salah satu e-commerce company di Indonesia. Siapakah kantor itu? Saya tidak boleh menyebutkan. Mari kita tebak-tebakan. Jadi ada Mas Ahsanul Khuluq juga.
Jangan ditebak di kolom chat ya, nanti ke-spill loh beneran. Ada Mas Ahsanul Khuluq, beliau adalah senior software engineer di fintech company di Indonesia juga. Ada Mas Fahmi Alvareza, beliau adalah software engineer di e-commerce company juga, tapi tidak bisa disebutkan karena satu dan lain hal. Oke, spesifikasi device apa sih yang boleh ikut boleh ikut buat yang gimana sih bahasanya ya Allah, spesifikasi device apa yang bisa dipakai buat ikut di bootcamp kali ini. Nah kan kenapa agak belibet ya, aku kayaknya deg-degan nih. Coba izinkan aku tarik nafas dulu. Oke, agak random ya, tapi begitulah adanya. Jadi teman-teman yang punya laptop atau komputer dengan RAM minimal 2 GB udah bisa kok ikut bootcamp Golang di Expert. Lalu bootcamp ini akan membantu kamu untuk apa aja? Yang pertama, bisa belajar back-end dengan bahasa pemrograman Go dari dasar. Lalu ada praktik langsung dibimbing oleh mentor yang ahli di bidangnya selama 1 bulan. Lalu membangun portofolio, kemudian mendapat gambaran penggunaan bahasa pemrograman Go di perusahaan. Gitu, jadi akan di-spill tipis-tipis ya bagian itu. Terus tools yang digunakan apa aja? Ada 3. Pertama Postman, yang kedua VSC, kayaknya VSC semua pakai ya. Lalu ada Zoom juga untuk kelas online live-nya. Jadi kita nggak ada tuh recording semacam itu. Biar teman-teman bisa engage langsung sama mentor-mentornya yang kece-kece. Lalu belajar dengan happy deh di Expert. Kemudian intensif bootcamp ini akan belajar apa aja, kurikulumnya ada di sini. Kurikulumnya ketutup di bagianku. Mari kita pindah dulu. Kurikulumnya ada, lari guys, dia guys. Nah, kurikulumnya ada 8, karena ada 8 sesi intensif. Yang pertama Golang Basic, yang kedua Golang Unitized, yang ketiga Go Routines, ada yang keempat Working with Database, yang kelima Building RESTful API, yang keenam Deployment with Docker, yang keenam lagi deh, yang ketujuh Microservices Architecture with Go, yang kedelapan ada Continuous Integration and Continuous Delivery atau CI dan CD. Coba Mas Sultan nanti bisa di-spill kalau kurikulumnya itu apakah sudah bisa jadi Golang developer ya, nanti ya di akhir ya. Kemudian ada the most question dari teman-teman peserta yang pernah ikut bootcampnya Expert. Yang pertama, pemula bisa ikut nggak sih? Bisa banget, karena itu dari dasar banget, dari fundamental ya guys ya. Jadi ente bisa ikut semuanya. Lalu belajar dari materi-materi dasar. Lalu kelas full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya mager pergi jauh-jauh, jalan-jalan harus ke kelas dulu, nggak perlu lagi. Karena kita bisa belajar sambil tiduran di rumah ya. Lalu kelas malam hari jam 7.30 sampai jam 9.30. Biar nggak ngeganggu nih waktu kerja sama kuliahnya teman-teman semua gitu. Kita sering dapat peserta mahasiswa, dapat peserta yang praktisi di dunia kerja dan mereka pengen switch career ke teknologi, nanti biar saingannya Mas Sultan makin banyak gitu. Tapi nggak apa-apa ya Mas Sultan. Lalu kamu akan mempelajari dan praktik langsung menggunakan bahasa pemrograman Go selama 1 bulan. 8 kali pertemuan efektif setiap hari Senin dan Rabu. Jadi kalau Senin dan Rabunya kosong bisa langsung cus daftar. Cepat, gercep ya, karena kita batasin pesertanya itu di bawah 30 aja biar tidak ramai-ramai, biar teman-teman fokus dan teman-teman mentor juga bisa handle biar teman-teman mentor juga bisa handle teman-teman audiens dengan baik gitu. Jadi mulainya tanggal 5 Desember di bulan depan. Nah, terus ada grup belajarnya tadi, ada di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya, bootcamp bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu, lalu membuat project yang bisa dijadikan sebagai portfolio, bisa menambah nilai plus jika kamu ingin melamar di perusahaan impian. Oke, bootcampnya lengkap, dari dasar sampai punya portofolio, harganya ramah sama kantong kamu. Dengan 3 mentor loh, 3 expertise loh. 299.000 loh. Bayangin aja. Aku aja mau nangis nih jualannya.
Oke, previous bootcamp. Kita mau flexing dulu. Karena expert itu baru ada mulai dari Februari, tapi bootcampnya baru jalan di Maret untuk tech. Sebelumnya itu ada di scholarship bootcamp. Nah, karena kami sudah jalan dari April sampai Oktober, ada lebih dari 1.000 peserta bootcamp Goleng yang bergabung di expert.id. Oke, lanjut. Nah, ada testimoni yang ikut kan macam-macam nih. Ada dari pekerja, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada dosen, ada guru SMK, ada pegiat IT juga, bahkan mereka yang udah belajar bahasa pemrograman yang lain ikut lagi di expert buat belajar Golang. Nah, testimoninya apa kira-kira? Yuk kita baca. Nah, mau aku bacain apa baca sendiri? Kebacain aja lah ya. Berhubung aku suka ngomong nih walaupun udah agak ngap ya. Jadi dari Mas Raymond kayak kenal aja udah panggil Mas ya. Dari Kak Raymond, beliau adalah pengusaha di Jakarta, bilang kalau misalnya bootcamp ini sangat bagus karena expert berhasil membawakan pakar-pakar yang sangat pas dengan topiknya. Ada Pak Nizom dan Pak Asanul, menurut saya sangat menguasai bidangnya. Sudah melewati seluk-beluk Golang, sehingga kalau ditanya bisa cepat menjawab apa yang saya nggak ngerti. Saya sangat appreciate, saya sangat enjoy, dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Raymond. Lalu ada Mas Anandela Titis, beliau adalah mahasiswa. Materi yang diajarkan sangat to the point, singkat, padat, mudah untuk dimengerti. Materi tugas sangat menantang yang membuat kita ingin lebih mengeksplor dari apa yang dikerjakan. Jadi tugas-tugasnya yang disediakan sama tim expert itu bisa bantu kamu untuk eksplor pengalaman mengerjakan task-task di Golang. Nanti kalau misalnya daftar sebagai Golang developer tuh nggak sama kayak mau daftar sebagai sosial media, kayak mau daftar sebagai purchasing atau finance gitu. Kalau misalnya orang-orang dari teknologi, setahu aku, kalian bakal ditanya perihal kendala apa yang pernah ditemui dan gimana cara mengatasinya. Atau mereka tampilkan contoh kasus dan kalian bakal ngerjain gimana cara mengatasinya gitu. Lebih ke hal-hal teknis kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi Golang developer harus banyak-banyak latihan. Gitu deh. Jadi seperti itu kiranya. Sepertinya ini. Oh, ntar. Ya, spill dulu. Oh, udah selesai juga, Din. Jadi itu adalah penjelasan mengenai bootcamp intensive back-end development. Ayo kita baca aja, Ovi, nggak usah ngide. Oke, ulangi. Berikut adalah penjelasan intensif bootcamp backend developer with Go, karena sekarang sudah di batch 7. Artinya teman-teman sangat antusias untuk belajar Go di sini bareng expert. Maka jangan ketinggalan untuk daftar karena harganya cuma 399.000. Nah, karena sudah dijanjikan untuk dapat diskon, jadi kita akan kasih diskon khusus peserta webinar di malam hari ini. Malam hari ini aja ya, ingat-ingat malam hari ini aja. Nggak berlaku untuk besok, enggak. Nanti diskonnya tuh bisa kalian dapat dengan cara chat Golang ke CRM-nya expert.id atau admin yang ada di WA Group. Jadi silakan aja langsung chat ke kakak admin di WA Group, chat ke kakaknya bilang Golang gitu doang. Usah panjang-panjang, Kak, sorry selamat malam, aku Ovi dari sini mau belajar Golang gitu, nggak usah. Cuman cukup chat Golang, kirim ke WA adminnya aja. Nanti bakal dapat diskon Rp100.000. Karena diskon ini terbatas untuk malam hari ini, maka jangan ketinggalan ya teman-teman. Biar dapat promo jadi 299.000 ya harganya berarti ya. Semoga Mas Mentor nggak sedih ya. Lihat harganya ya. Karena aku sedih guys. Lalu karena kita udah kasih sesi Q&A di kegiatan hari ini, dan teman-teman juga aku lihat udah ada yang bertanya di kolom komentar, maka akan kita coba jawab satu-satu, kalau sedikit, kalau banyak mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak kejawab nanti ya. Oke deh. Oh iya, jangan lupa teman-teman upload story ya, di tag ke expert sama ke Mas Sultan juga.
Jangan lupa. Nanti kita repost bareng-bareng. Meriahkan webinar pada malam hari ini, guys. Kayaknya udah deh. Tuh kan, udah betul. Beginilah, selesai. Kita masuk ke sesi Q&A. Tuh, udah dikirimin sama Kak Kania juga di chat. Kalau misalnya kita dapat potongan harga 100.000 buat yang mau ikut bootcamp, silakan chat ke WA-nya gitu. Oke, Mas Sultan, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya teman-teman? Siap, Mbak. Siap. Oke deh. Jadi ada beberapa nih, Mas. Yang pertama ada dari Mas Daniel. Apakah Mas Daniel masih standby? Kita bakal jawab pertanyaannya Mas Daniel. Oke, kalau misalnya nunggu Mas Daniel jawab, kayaknya baru besok kelarnya ya. Oh, hadir. Baiklah, terima kasih sudah respon. Mas Daniel tanya nih, untuk yang benar-benar baru terjun ke dunia coding, cocok nggak Golang menjadi bahasa pemrograman awal untuk dipelajari? Monggo, Mas. Disikat pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan bagus. Ini cocok banget, Mas Daniel. Soalnya yang pertama, Golang itu kan lagi naik daun ya. Dan semuanya pengen mencoba untuk mengenal Golang dan belajar Golang. Dan banyak juga yang mau implement dan sudah implement Golang di beberapa perusahaan. Jadi cocok banget. Dan saya tadi kan juga menyampaikan Golang itu mudah daripada yang lain. Java lebih sulit, tapi Golang ini lebih mudah kalau menurut saya. Jadi semangat, Mas. Oke, semangat Mas. Mas Daniel, apakah ada tanggapan? Pengen tanya lebih lanjut mungkin, tapi jangan nanya materi bootcamp ya. Gimana jawabannya dari Mas Sultan? Kayaknya udah lah ya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Terus ada lagi pertanyaan. Oke, siap, jawabannya sangat jelas. Makasih Mas Daniel. Dari Kak Sofian Maritno, Kak, contoh aplikasi yang dibuat di Golang apa saja ya, Kak? Contoh aplikasi Golang, nah itu banyak sekali ya. Yang paling terkenal itu seperti Kubernetes, Docker tadi yang buat image tadi. Terus ada juga apa ya? Kalau sebenarnya Golang itu lebih banyak dipakai untuk backend. Jadi nggak nggak terlalu nggak terlalu ketahuan kalau pas waktu buka website terus ini pakai Golang nggak bisa gitu. Jadi kebanyakan dibuat untuk backend, untuk API, tapi bisa juga dibuat untuk web, cuman jarang. Kalau beberapa aplikasi yaitu yang paling banyak ya, yang paling terkenal ya Kubernetes yang buat orchestration, terus kemudian ada juga Prometheus, ada juga Consul. Sebenarnya banyak yang sifatnya utility tools gitu sih. Kalau aplikasi kayak mobile gitu nggak bisa karena sifatnya lebih banyak ke backend gitu. Mungkin gitu bisa jawaban saya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak Sofian. Nah, dari Kak Taufik, Bang, kalau kita membuat web, lalu kita gunakan bahasa Golang, apakah bisa? Misal kita mau membuat web mentoring dan kontrol, tetapi dengan bahasa Golang, terima kasih. Gimana nih? Atau Mas Taurik mau open mic langsung? Atau Mas Sultan udah bisa paham pertanyaannya? Coba saya jawab dulu ya. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau membuat web itu bisa, tapi terbatas sekali. Jadi kebanyakan web sekarang itu kan pakai JavaScript ya, untuk biar bisa mudah dan banyak framework atau library yang memudahkan JavaScript.
seperti React, Vue atau Angular gitu ya. Jadi kalau untuk web, saran saya sih masih pakai itu yang React atau Angular atau Vue, tapi untuk backend ya pakai Golang bisa gitu. Oke, terima kasih. Gimana Mas Torik? Apakah sudah paham atau sudah Cuman jelas? saya lanjutkan. Cuman kalau webnya itu simple, kalau misalkan cuman nggak pakai nggak ada animasi atau nggak ada apa yang pakai JavaScript itu lebih ya bisa aja sih pakai Golang. Udah ada templatingnya juga, tinggal pakai gitu. Oke, Mas Torik, apakah masih di sini? Oke tuh, open mic aja Mas, biar nggak sepi nih. Cuma kita berdua yang ngobrol. Bukan masih banyak, cuman emang seperti itu. Nggak semuanya harus di cover ya. Misalkan emang kalau memang Golang itu apa itu namanya Golang itu bagusnya di back end ya back end aja atau gimana gitu. Nggak usah semuanya. Jadi kalau front end udah ada sendiri React atau apa itu. Kalau back end ada sendiri gitu. Nggak semuanya dijabarin gitu ya. Oke, gimana Mas Torik? Tergantung nanti Mas Torik itu mau ke back end developer atau front end atau dua-duanya full stack. Kalau full stack ya harus bisa front end sama back end gitu. Oke. Siap, terima kasih jawabannya Mas. Lalu dari Kak Raffi Khairullah, apakah materi bootcamp nanti, dari saya berarti ya, Oh apakah ya. materi bootcamp nanti akan sesuai dengan standar industri bekerja, entah itu dari segi code, structure, folder, flow, algoritma, dan sebagainya. Iya guys, jadi kita akan buatkan materi sesuai dengan hal-hal terkait, gitu, biar nanti teman-teman bisa langsung enak ketika nyemplung di Golang Developer. Oke ya, Kak Raffi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain terkait bootcamp, bisa langsung ke kakak admin di WA Group. Lalu ada pertanyaan dari Kak Yayat Hidayatullah dari Pekanbaru. Jauh ya, dari luar pulau. Saya sudah belajar PHP. Apakah Golang prinsipnya atau sintaksnya sama? Lalu apakah Golang bisa buat aplikasi mobile seperti Android? Oke. Kalau PHP sintaksnya hampir sama, tapi nggak sama ya. Hampir sama. Jadi ada kalau biasanya kan ada apa? Bracket, curl bracket atau yang kurung korawal ya. Nah, itu juga pakai itu. Cuman hampir hampir mirip tapi nggak sama. Karena PHP kan juga mirip sama C, ya, ya seperti itu mirip tapi sintaknya nggak sama. Terus kemudian apakah buat aplikasi mobile seperti Android? Setahu saya belum bisa, cuman belum itu ya, belum belum stabil ya. Jadi terus lebih populer Android itu pakai Flutter atau pakai native gitu, nggak pakai Golang gitu sih. Oke, berarti disaranin tuh sama Mas Sultan ya, Mas Jayat. Apakah sudah dapat jawabannya atau mau nanya lebih lanjut lagi? Silakan open mic kalau misalnya pengen nanya lagi. Sip, berarti sudah. Lanjut, dari Kak Sofyan, apakah Golang bisa dibuat untuk ERP dan adakah contohnya? ERP ya, saya belum pernah tahu sih kalau ERP. Cuman seharusnya bisa, karena apapun sistemnya kalau dibikin pakai Golang ya bisa sih ya, seharusnya. Cuman kalau untuk contohnya saya belum pernah tahu, karena kebanyakan Golang itu sistemnya pecah-pecah gitu, jadi microservice gitu. Kalau untuk satu yang monolit
saya belum pernah tahu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Karena tinggal 1 menit lagi, pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Agusta. Saya mau bangun sistem. Saya masih bingung untuk backend di antara Java, Net, dan Golang. Minta tolong bantu pertimbangannya dong, Kak. Java, .NET, dan Golang ya. Betul. Kalau Java, kalau .NET saya kurang paham karena belum ya jarang sih. Dulu pernah cuman sekarang belum tahu apa update-nya. Tapi kalau Java itu kekurangannya kalau menurut saya butuh memori yang gede. Jadi kalau misalkan buat scaling atau buat kita punya server butuh scaling kan, misalkan satu server nggak kuat langsung scaling gitu, itu agak memakan waktu, nggak bisa langsung gitu. Nah kalau pakai Golang itu cepat. Terus lebih fleksibel Golang kalau misalnya. Kalau kalau di Java itu strict, maksudnya strictnya itu kita itu bikin sesuatu itu harus strict tipenya apa, terus hasilnya kayak gimana, terus apa itu namanya yang tadi saya struktural typing. Nah itu di mana itu di Java itu pakai nominal. Jadi dia itu harus strict lah. Tipenya itu harus apa, terus keluarannya harus apa gitu. Kalau Golang kan bisa agak fleksibel gitu sih. Oke, terima kasih Mas Sultan. Ya. Nah, sebelum kita tutup, Mas Sultan bakal kasih closing statement. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman juga buat belajar Golang lebih lanjut, nyemangatin teman-teman buat belajar Golang lebih dalam. Tapi sebelumnya yuk kita foto bareng dulu. Oh iya betul. Betul, mau nggak foto bareng sama Mas Sultan? Terima kasih kembali Kak Agusta. Ayo on cam yuk. Kayaknya banyak mbak-mbaknya deh di sini. Keren-keren nih pada ciwi-ciwi pada belajar Golang. Aku kayak besok mau belajar Flutter. Biar gak sama Mas Sultan. Kayak kita musuhan ya Mas ya. Wah, dadah Mas Farhan. Jadi di expert aku bareng Mas Farhan juga nih teman-teman. Wah, dadah dia. Berasa artis tuh. Enggak Mas, enggak. Bercanda. Lagi dong. Masa segini doang dong. Yang mau on cam. Kita foto bareng sama Mas Sultan tuh jarang-jarang loh. Nanti kalau misalnya Mbak HR nanya, kamu beneran pernah ikut webinarnya expert? Kalau misalnya kamu jawab pertanyaan itu dengan cara kamu nanya, mereka nggak bakal percaya. Kalian harus tunjukin foto nih loh Mbak, aku tuh udah ikut beneran, ada fotonya aku bareng Mas Sultan gitu. Jadi nggak perlu jawab pakai jawaban kamu nanya. Sampai bosen tuh dengar kamu nanya mulu. Yuk, yang lain on cam, on cam. Mau suruh yang on cam coachingnya juga nggak apa-apa. Ikhlas aku ikhlas. Materi dan rekaman bisa didapat Kak. Nanti tunggu di grup ya. Akan dikirim lewat grup sertifikatnya juga. Oke, yang lain ada nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oh ya sudah kalau nggak ada. Udah lah ya, kita segini aja cukup kayaknya. Oke, masih ada? Kak Farhan, aku atau Kak Farhan yang mau screenshot? Bareng-bareng aja ya Mbak Ovi, aku juga screenshot, Ovi screenshot, kayak gitu. Bisa ya bareng-bareng gitu ya. Kita itu sepertinya. Oke, mari kita langsung aja foto bareng sekarang. Teman-teman udah siap? Udah. 1, 2, 3. Oke, lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Kak, gayanya boleh ganti gak? Yang lebih ceria gitu. Yang lebih ceria bisa pakai filter atau pakai apa gitu. Mas bener gak sih kalau stereotip orang IT itu pada kaku-kaku? Harus iya kayaknya Pak. Iya. Kalau misalnya aku nih di Nggak kantor, bisa gaya.
Oh, nggak bisa gaya. Apa mau pakai filter? Tapi kelamaan sih kalau pakai filter. Gaya aja lah, gaya. Jempol dua-duanya gitu. Gitu. Tapi aku nggak bisa angkat jempol ya guys. Aku harus screenshot ya. Jadi teman-teman aja yang angkat jempol. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah Alhamdulillah. kita hancurkan stereotip anak IT yang katanya kaku-kaku dan dingin-dingin ya. Cool kayak di freezer ya. Jadi Kak, kalau misalnya aku kerja di kantor terus lagi bareng anak programming, itu tuh waktu lampu dinyalain, mereka pada teriak kayak vampire yang ketemu matahari. Padahal. Jadi mereka kerja gelap-gelapan, guys. Oke deh, langsung masuk ke sesi quotes. Silakan Mas Sultan. Nih. Mumpung ada diskon dari Adsport yang lumayan murah sekali ya, dari 400.000 jadi 300.000 itu ekesakan. Jadi semangat belajar, semoga berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Oke. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya Mas Sultan. Kita bilang makasih dong sama Mas Sultan atau mau nge-reaction apa gitu. Amin, amin ya Allah. Amin. Pelajaran TPA. Amin. Oke, dapat jempol tuh Mas. Kita kasih jempol balik tuh. Amin. Terima kasih Mas Sultan. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti materi saya. Semoga berkah ya Mas Sultan. Terima kasih juga teman-teman sudah bareng-bareng sama aku, sama Expert pada malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalnya tadi banyak kata-kata yang belibet, mohon maaf ya, ini moderator magang. Mohon maaf sekali kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan saya yang mungkin masih teman-teman ingat di setelah sesi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Semoga Mas Sultan juga dengan berbagi ilmu bukannya malah berkurang ilmunya, namun makin bertambah dan makin expert di bidangnya, gitu ya, Mas. Amin. Semoga setelah ini dapat banyak partner Golang yang baru. Kayaknya komunitas Golang harus terus bertambah ya, biar bisa nyaingin bahasa pemrograman lain. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.